Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis 10 September 2020? Malam ini kembali saya membuat sebuah catatan harian sebagai inspirasi dan pencerahan untuk Anda simak dan Anda terapkan di hidup Anda. Hari ini, hari Kamis, tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ustadz. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Beliau belajar AMC karena suka nonton di Cahaya Kehidupan, kemudian menerapkan tentang hutangnya, dan alhamdulillah dia bilang hutangnya sudah mulai ringan dan mulai terbayarkan dengan menerapkan apa yang ada di Cahaya Kehidupan. Dan ketika tadi beliau belajar, beliau akhirnya menyadari bahwa manusia itu hebat. Manusia itu sudah hebat dari sananya, sudah Tuhan ciptakan dengan kehebatan, sudah Tuhan ciptakan dengan fitur-fitur yang lengkap. Tapi banyak manusia tidak menyadarinya. Itu kata beliau tadi gitu ya. Luar biasa, seorang pemimpin pondok pesantren. Beberapa hari yang lalu juga ada yang seorang seorang pembina di rumah tahfidz Al-Quran ya. Banyak teman-teman ustadz, teman-teman kiai, teman-teman pemuka agama lainnya yang belajar AMC, dan mereka menyadari bahwa ternyata semuanya adalah dari pikiran. Ternyata Tuhan itu sudah sangat-sangat baik menciptakan manusia, dikasih pikiran, dan harusnya digunakan, harusnya kalau menyadari. Tapi faktanya banyak orang tidak menyadari tentang manfaat dari pikiran. Banyak orang bahkan skeptis atau merasa bahwa tidak penting itu pikiran, bahkan anggapnya hal sepele. Bahkan ada yang mengatakan salah ketika menggunakan pikiran. Bahkan ada yang karena dia dulu mungkin belajar pikirannya salah atau belajar apa gitu ya, lalu tidak memahami, kemudian mengatakan saya tidak mau lagi menggunakan kekuatan pikiran. Ini pernyataan yang lucu gitu ya. Selama Anda hidup, selama Anda punya kepala, Anda pasti menggunakan pikiran. Pasti pikirannya bekerja. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak mau menggunakan kekuatan pikiran, itu berarti buktinya Anda harus mati. Tapi kalau Anda masih hidup, maka Anda pasti menggunakan pikiran. Yang terjadi adalah banyak orang tidak menyadari dengan benar, tidak tahu bagaimana sih pikiran itu, tidak mengenalinya dengan benar, kemudian tidak tahu menggunakan dengan benar, dan akhirnya menganggap pikiran itu sepele dan tidak penting. Ini pernah saya alami di kelas MC hari apa kemarin ya, Sabtu sepertinya, Sabtu minggu lalu. Ada seorang yang dia ketika selesai dia mengatakan, Pak Firman, saya jujur saya awalnya skeptis tentang kekuatan pikiran. Awalnya saya merasa apa ya dengan berpikir saja itu bisa, kemudian apa ya semuanya dari pikiran. Awalnya saya skeptis dan merasa salah. Tapi ketika sudah belajar AMC selesai, saya akhirnya terbuka pikiran saya menyadari ternyata memang hebat pikiran itu, dan makanya sangat mudah begitu dengan belajar AMC, sangat mudah, sangat simple, dan saya sekarang sadar bahwa saya memang harus menggunakan pikiran dengan benar. Nah, itu yang terjadi. Ini yang banyak orang salah memahami sebetulnya, dan akhirnya jadi kacau. Ya. Pikiran itu adalah anugerah. Pikiran itu adalah nikmat Tuhan sebetulnya. Itulah yang harus kita gunakan. Banyak orang menyanyiakan nikmat itu, bahkan salah dalam menggunakannya, tidak menjaganya, membiarkan kepalanya diisi dengan hal-hal yang negatif, membiarkan kepalanya diisi dengan berita-berita yang negatif, membiarkan kepalanya berisi doktrin-doktrin yang melemahkan, doktrin yang memiskinkan, tanpa memfilter, tanpa menyaring, semua informasi dimasukkan. Nonton berita dimasukkan, nonton sinetron dimasukkan, nonton ceramah dimasukkan. Tidak tahu, tidak sadar, dan tidak cerdas
memilah informasi, dan akhirnya apa? Masuk ke pikiran, dan itulah yang menjadi realita di hidup Anda sebetulnya. Take care, hati-hati. Banyak orang di luar sana ingin menggunakan pikiran Anda. Banyak orang di luar sana ingin mempengaruhi pikiran Anda. Kalau Anda tidak tahu bagaimana menggunakannya, Anda siap-siap digunakan oleh mereka. Itulah pentingnya kita memahami bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Ya. Malam tadi sebelum saya buat catatan harian ini, saya menemani Ami untuk membuat tugas sekolahnya, membuat video. Tadi ada yang buat saya takjub dengan materi yang ditugaskan oleh gurunya. Saya tidak menyimak dari awal bagaimana istri saya gitu menemani Ami. Ami disuruh mencari barang-barang, disebutnya treasure hunt, mencari harta karun gitu ya. Taruh bencanya disembunyikan, atau di atas, di bawah, dalam. Terus saya tanya ke istri saya, ini pelajaran apa? Jawabnya matematika. Terus saya diskusi dengan istri, matematika disuruh gitu ya, disuruh nyari barang, disuruh tahu di dalam atau di luar atau di atas, bukan hitung-hitungan. Terus istri saya ketawa dan dia menunjukkan video tugas lainnya yang Ami disuruh menata pola gitu ya, menata bentuk-bentuk, tapi harus ada patternnya. Dan saya lihat itu adalah soal-soal di psikotes ketika sudah mau masuk kerja atau di tes apapun pasti ada psikotes pola gitu kan. Terus saya perhatikan, kalau dari kecil sudah diajari seperti ini, nanti dia besar sangat bagus sekali, berpikirnya sudah berpola, kemudian sudah terstruktur, dan ketika psikotes pasti bagus gitu. Dan saya ingat dulu waktu saya kecil, saya tidak pernah belajar pattern seperti bentuk seperti ini gitu loh, ketika TK gitu ya. Dan mungkin saya belajarnya ketika sudah mulai SD atau SMP, dan ternyata betul di sekolah lain, di sekolah temannya istri saya gitu ya, sekolah di anaknya teman istri saya, pelajaran seperti ini itu diberikan ketika SD, tapi dengan perhitungan dan menghafal. Sementara di sekolahnya Ami tidak disuruh untuk menghafal, disuruhnya untuk memahami patternnya, memahami, kalau bahasa saya, memahami algoritmanya. Dan saya anggap itulah yang bagus. Jadi seorang anak tidak dipaksa untuk menghafal, seorang anak tidak dipaksa untuk mengingat, menghafal dan menghafal hanya bentuk, menghafal hanya huruf, tapi tanpa memahami esensinya. Menghafal oke, tapi memahami esensi jauh lebih penting dari semuanya. Banyak orang saat ini sibuk menghafal, padahal harusnya memahami esensinya, itu sudah otomatis menghafal. Maka mulai dengan memahami, maka Anda pasti menghafal. Tapi menghafal belum tentu memahami. Camkan itu. Hati-hati. Dan itu yang banyak terjadi di luar sana. Banyak orang bisa ngomong, bisa nyebut, bisa nulis sesuatu, tapi begitu ditanyakan tidak tahu jawabannya. Jawabannya hanya, ya saya hanya ngambil dari sana, saya hanya ngambil dari sini. Bisa menulis, bisa membaca, tapi tidak memahami. Kenapa? Salah belajarnya. Harusnya memahami dulu patternnya, memahami dulu algoritmanya, memahami dulu esensinya, baru berbicara. Oke. Hati-hati dengan pikiran Anda, hati-hati dengan hidup Anda. Anda diberi hak untuk mengendalikan hidup Anda di tangan Anda sendiri. Itulah hak Tuhan untuk kita semua. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.